warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dajeng Rahmawati dengan NIM 2110103 dari Keperawatan B akan melakukan tropei mengenai anamnesa dan pemeriksaan tanda-tanda vital. Baik, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Boleh dicek dulu Bu gelangnya? Boleh disebutkan Bu namanya? Siva Salama Zahra. Oke, betul, dengan Ibu Siva Salama Zahra ya. Oke, baik Ibu, izinkan saya memperkenalkan diri ya Bu. Nama saya Perawat Dajeng Rahmawati. Saya bekerja di sini dari pukul 8 sampai dengan pukul 4 sore. Nah, tujuan saya datang ke sini yaitu ingin mewawancarai Ibu mengenai data diri Ibu, lalu keluhan dan riwayat yang Ibu rasakan, lalu juga mengenai pola aktivitas Ibu sehari-hari, lalu mengenai data sosial, data spiritual, dan data psikologi. Lalu selain wawancara juga, saya akan memeriksa tanda-tanda vital, meliputi suhu, tekanan darah, lalu juga mengecek pernapasan dan juga nadi Ibu. Dari semua tindakan yang saya lakukan itu bertujuan untuk mendapatkan data dasar, juga mengenai informasi kesehatan untuk mendapatkan diagnosa keperawatan mengenai keluhan yang Ibu rasakan. Waktunya sekitar 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia? Baik, jika Ibu bersedia, saya akan menutup tirai kamar ya Bu ya, agar menjaga privasi Ibu. Baik Ibu, data yang pertama yaitu mengenai data diri. Ibu boleh sebutkan kembali nama lengkapnya? Siva Salama Zahra. Oke, baik. Ibu Siva Salama Zahra ya? Iya. Ya. Boleh tahu usia Ibu berapa? 27 27 tahun ya Bu, 27 tahun. Boleh sebutkan Bu alamatnya? di Jalan Caringin Gang Pondok 3. Jalan Caringin Gang Pondok 3. Ibu statusnya apakah sudah menikah atau belum? Sudah menikah ya Bu ya? Oke, sudah menikah. Ibu pekerjaannya apa nih Bu? Sebagai seorang wira swasta. Wira swasta. Oke, baik. Nah, sekarang mulai ke riwayat kesehatan Ibu ya. Bagaimana keluhan sebelum Ibu datang ke rumah sakit? Keluhannya itu sakitnya di bagian perut bawah kanan. Oke, sakit ya Bu. Rasa sakit Iya. di bagian perut bawah kanan. Terus karena dari sakit itu dianya lemes gitu ya. Oke. Rasain lemas ya Bu ya? Iya. Jadi dibawa ke rumah sakit ya Bu? Iya, betul banget. Oke, baik. Ibu merasakan nyeri itu pertama jika apa Bu? Pertama, jika saya melakukan aktivitas Ya Bu ya, melakukan aktivitas. gerak gitu, jalan. Kalau gerak sakit ya Bu, terasa sakit. Oke, kalau misalnya Ibu merasa berkurang itu nyerinya Ibu ketika melakukan apa? Paling ketika duduk atau berbaring Duduk. sedikit berkurang. Oke. Duduk sama berbaring ya Bu ya? Oke, baik, selanjutnya. Apakah rasa sakit yang Ibu alami ini mengganggu aktivitas Ibu sehari-hari enggak? Kalau mengganggu sih dikit ya, karena kan dari yang sakit ini tuh susah jalan juga. Oke, mengganggu sedikit ya Bu ya. Iya, betul. Lalu apa rasa sakit ini menyebar Bu? Dari selain di perut, apakah sakit pinggang atau apa itu yang Ibu rasakan? Sampai sejauh ini sih nggak, cuma di bagian perut kan bawah. Oke, hanya di bagian perut saja ya Bu ya. Iya. Oke, Ibu rasa sakitnya itu tadi bagian kanan bawah ya? Kanan bawah. Oke. Boleh Ibu sebutkan skala nyeri yang Ibu rasakan sekarang dari 1 sampai 5. Jika 1 Ibu tidak merasakan nyeri, 5 itu sangat merasakan nyeri. Itu Di kisar 3. oke, di kisar 3 ya Bu ya, agak nyeri gitu. Oke, baik. Apakah yang sakit yang Ibu rasakan ini ya terus meneruskah atau hanya sesekali saja Bu? Tidak terus menerus, sesekali, tapi mungkin karena aku kan sering makan pedas. Iya. Kayak pemicunya dari situ baru. Oke, sesekali ya Bu ya, karena makan pedas itu. Iya. Pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai keluhan Ibu, apakah sebelumnya pernah merasakan ini Bu dari tahun-tahun sebelumnya atau hanya baru sekarang aja Bu? Baru sih. Baru ya. Kalau dari riwayat keluarga Bu, apakah ada yang merasakan hal sama atau memiliki riwayat yang lain Bu di keluarga?
Tidak ada sih ya, paling cuman hipertensi doang dari ibu. Oh, ibu memiliki hipertensi ya ibu. Oke, baik. Baik, kita lanjut ke pola aktivitas ya bu. Nah, kita mulai ke pola nutrisi. Nah, bagaimana bu makan sebelum masuk rumah sakit itu bagaimana? Kalau makan sih Jenis makanannya gitu bu. makanannya paling ya biasa-biasa aja, cuman lebih kalau sebelum sakit itu lebih sering makan yang pedes-pedes. Sering makan pedas ya bu ya. Iya, betul. Kalau setelah masuk rumah sakit tuh gimana bu makanannya? Dikurangin yang pedesnya, Dikurangin. lebih banyak yang sayur-sayur. Bagian sayur ya bu ya. Iya, betul. Untuk sebelum masuk rumah sakit tuh frekuensi makannya gimana bu? Apakah sering atau jarang atau gimana? Kalau sebelum sakit 3 kali sehari ya. Saya sebelum Seperti sakit 3 kali biasa. sehari. Kalau sesudah sakit gimana bu? Kadang 2 kali sehari, kadang 2 kali. Kadang 1 kali karena sakit ya bu ya. Iya, betul. Oke. Keluhannya apa bu? Apa di makanan ada yang nggak suka bu sebelum makan gitu? Enggak sih. Iya. Iya. Nggak suka ya bu ya? Sama ya bu ya? Ketika sakit. Kalau waktu sakit gimana bu? Sama sih. Sama ya. Oke baik. Kita mulai. Kalau misalnya ibu setiap minum suka minum air putih atau sering minum minuman yang berwarna atau bagaimana sebelum sakit? Sebelum sakit sih minum air putih jarang ya. Jarang minum air putih Iya. ya. Tapi minum yang bersoda-soda atau berwarna juga jarang juga sih. Oke. Jarang minum air putih ya. Kalau sesudah sakit tuh gimana bu? Jadinya kan di rumah sakit jadi lebih banyak ini ya, minum air Oke, putih. minum air putih. Kalau boleh tahu kenapa bu jarang minum air putih sebelumnya? Ya karena gimana ya, Kebiasaan males. juga Iya, mungkin ya. kebiasaan. Oke, mengenai kencingnya bu sebelum sakit itu warnanya apa bu? Kuning sih tapi nggak terlalu kuning banget. Oke. Kalau sesudah itu gimana bu? Sudah sih agak lebih kuning mudar. Frekuensinya gimana bu? Sering kah atau Kalau sebelum sih ya karena kan jarang minum ya? Kalau udah sakit sih sering. Sering karena sering minum juga kan. Lalu untuk BAB-nya bu gimana kalau sebelum sakit tuh rasanya frekuensinya sering kah atau misalnya sehari sekali atau gimana? Sama sih sehari sekali aja. Sehari sekali. Kalau yang dirasakan hari ini gimana bu? Sama Ya. Untuk warnanya normal bu? normal aja. Normal, tidak ada yang aneh-aneh ya bu ya? Iya, betul. Oke. Bagaimana bu pola istirahat tidurnya? Apakah nyenyak sebelum sakit? Sebelum sakit sih nyenyak ya, bisa Nyenyak. aja. Kalau saat sakit gimana bu? Rasanya? Terganggu karena nyeri itu tadi ya. Tidurnya terganggu karena merasakan sakit ya bu ya? Iya, betul. Oke. Lalu untuk kebersihan dirinya gimana bu sebelum sakit? Apakah dari mandi, keramas, terus Kalau sikat gigi, kuku itu mandi gimana? sih 2 kali sehari ya. Kalau makan sih normalnya seminggu 3 kali. Terus kalau gunting kuku sih kalau lihat panjang aja baru digunting ya. Kalau panjang aja itu sebelum sakit ya. Kalau sesudah lagi sakit tuh gimana bu? Mandi paling juga sehari sekali. Mandi sekali. Keramas juga jadi seminggu sekali juga pernah. Seminggu sekali ya. Untuk aktivitas sehari-hari bu, apakah sering berolahraga atau melakukan aktivitas yang lainnya? Olahraga sih jarang ya, tapi kalau beraktivitas jalan gitu ya sering karena kan di perusahaan itu sering jalan ya. Karena aktivitas kerja ya bu Iya, yang lebih betul. seringnya. Oke baik. Kita mulai ke data psikologis ya ibu ya. Selanjutnya jika ibu mengalami masalah nih ya bu ya, bagaimana pola pertahanan ibu? Apakah ibu mengalihkannya dengan makan atau nangis atau jalan-jalan atau gimana bu ya? Kalau ada masalah sih yang pertama tidur ya, tidurin aja. Terus lebih ke suka nonton film gitu ya. Suka nonton film ya bu ya, dialihkannya. Oke baik ibu. Untuk apakah ibu bisa jelaskan ibu mengenai gambaran diri ibu seperti apa gitu? Gambaran diri saya Ya betul. seperti gimana ya? Seperti ibu tuh orangnya penyabar atau ibu orangnya sering marah atau misalnya ibu dalam menghadapi masalah seperti ini bagaimana bu?
Oh, kalau personality sih kadang penyabar juga ya, terlalu suka marah-marah juga kalau ada sebabnya doang. Iya, gitu. betul. Terus kalau misalnya menghadapi masalah ini ya ya jalanin aja gitu, nggak usah dibuat-buat. Baik, orangnya ya udah ya Bu ya. Iya. Oke, baik. Tingkat harga diri Ibu gitu setelah sakit ini gimana sih Bu yang Ibu rasakan? Apakah Ibu merasa harga diri Ibu turun dan Ibu boleh jelaskan mengapa gitu? Mungkin ya sedikit gitu ya. Jadi karena mal juga ya, jadi nggak bisa beraktivitas gitu dengan lihat yang lain. Jadi sedikit ada rasa penurunan dikit aja dikit. Penurunan ya Ibu ya. Yang biasanya juga kerja ya Bu ya. Betul. Oke. Bagaimana sih pendapat Ibu mengenai sakit ini? Apakah Ibu menerima atau merasa tidak menerima gitu? Menerima saja ya, karena kan setiap hidup tuh nggak mungkin gak ada cobaan gitu ya. Ibu menerima ya Bu ya. Iya. Alhamdulillah. Lalu bagaimana sih harapan yang Ibu inginkan? Ya harapannya sih kedepannya nggak bakal sakit lagi Ya, gitu ya. Ya, semoga Ibu sehat selalu ya Bu ya. Semoga sakit yang sekarang bisa diangkat penyakitnya juga ya Bu ya. Oke, baik. Kakak sosialnya Ibu bagaimana interaksi sosial di rumah atau mungkin di sini bersama pasien-pasien yang lain Bu? Di rumah sih baik-baik aja ya, hidupku dengan tetangga dan sekitar di sini juga baik-baik aja gitu ya. Gak ada pasien yang iri dengki. Oke, baik ya Bu ya. Baik-baik aja, alhamdulillah. Lalu kita mulai ke data spiritual ya Bu ya. Nah, oke baik, pertanyaan selanjutnya, dengan rasa sakit ini apakah Ibu terpukul atau Ibu lebih mempasrahkan saja gitu? Lebih mempasrahkan saja ya. Mempasrahkan ya Bu ya. Iya betul. Nah, bagaimana cara Ibu yakin kepada karena Ibu Islam ya, Ibu yakin kepada Allah mengenai rasa sakit yang Ibu alami ini gitu? Iya kan, setiap cobaan pasti ada jalan keluarnya, setiap doa juga pasti didengar ya. Jadi jangan berhenti untuk berdoa dan berusaha. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Ibu, baik, untuk wawancara sudah selesai. Untuk tindakan selanjutnya saya memeriksa tanda-tanda vital Ibu. Oke, baik, saya siapkan alatnya dulu ya Bu ya. Tindakan selanjutnya saya akan memeriksa tanda-tanda vital Ibu, dimulai dengan pengecekan suhu ya Bu ya. Boleh dipinjam Ibu tangan kirinya? Kan ya Bu ya. Tangan kirinya boleh disimpan di bawah kanan. Oke, baik, saya lagi menunggu. Saya akan memeriksa tekanan darah ya Bu ya. Boleh dipinjam Ibu tangan kanannya? Maaf ya Bu ya. Ibu tidak ada yang menjaga, Ibu suaminya kemana Bu? Sedang kerja. Oh, sedang kerja ya Bu ya. Ibu apakah sudah punya anak Bu? Belum. Oh, belum. Baru married. Oh, baru nikah ya Bu ya. Siap. Oke, baik, sebentar ya Bu ya. Ibu relax aja ya Bu. Ya. Oke, baik Ibu, untuk tekanan darahnya itu 110/80, masih disebut normal ya Bu ya, alhamdulillah. Oke, tadi sudah ada suaranya Bu ya untuk pengecekan suhunya. Boleh dipinjam Ibu? Oke, baik, untuk suhunya 36,5 ya Bu ya, masih normal. Oke, untuk pemeriksaan selanjutnya saya akan mengecek nadi Ibu ya Bu ya. Oke, boleh dipinjam tangan kirinya. Simpan di sini ya Bu ya. Oke, baik, untuk nadinya Ibu 60 kali per menit. Untuk pernapasan tadi sembari saya mengecek nadi juga saya merasakan naik turun perut Ibu ya. Untuk pernapasannya itu 14 kali per menit juga. Alhamdulillah semuanya normal ya Ibu ya. Izinkan saya menulis dulu ya Bu ya. Oke, tadi untuk suhu 36,5, untuk tekanan darah 110/80, untuk nadi tadi 60 kali per menit. Lalu untuk pernapasan 14 kali
per menit. Oke, baik Ibu, untuk tindakan kali ini sudah selesai. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam salah kata saya. Untuk selanjutnya, saya akan membicarakan kepada tenaga kesehatan lain untuk menentukan diagnosa keperawatan Ibu. Oke, baik Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, baik. Jika tidak ada, saya pamit ya Bu ya. Jika Ibu ingin ada yang dibantu, boleh ditekan Ibu tombolnya. Atau tidak, Ibu boleh meminta penjaga untuk meninggalkan saya di ruang perawatan. Apakah Ibu mengerti? Ngerti. Oke, baik Ibu. Semoga Ibu diberi kesembuhan. Ya, baik saya pamit. Salam untuk keluarganya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.